Ya. Ya begini Mbak, yang pertama saya jawab dulu ya, karena keseringan ibunya kan mengajak untuk kembali ke Kristen. Semoga Anda istiqomah di dalam agama Islam karena pilihan Anda udah benar. Karena kata Allah begini di dalam Al-Quran kita, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita kunci dulu. Yang penting ya dalam keadaan agama Islam. Nah, terus yang kedua untuk masalah orang tuanya mengatakan ajaran agama Islam itu jelek kan kayak gitu sehingga dia selalu mengajak untuk kembali ke dalam agama terdahulu kan. Coba tunjukkan adabnya kepada orang tua gitu. Jadi adab diutamakan kepada orang tua karena perintah Al-Qur'an kita, Quran surah Al-Luqman, Al-Luqman lagi. Ya, Quran surah Luqman ayat 15. Di situ dikatakan seperti ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Aku perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnu. Mohon maaf Mbak, bisa ditutup dulu ya mic-nya, soalnya mantul. Baik ya teman-teman. Jadi di dalam Quran kita Mbak ya, Quran surah Al-Luqman, Luqman ayat 15 sampai 16. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kata Allah, aku perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Jadi ibu Anda waktu Anda kecil dulu pernah menyapih Anda dan menyusui Anda. Kan kayak gitu sehingga Anda mendapat asupan gizi sehingga besar seperti sekarang. Maka bersyukurlah kepada orang tua Anda, berterima kasihlah kan kayak gitu dan bersyukur kepada Allah. Nah, terus apa yang dikatakan Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, apabila orang tua Anda memaksa untuk kembali ke Kristen, untuk menyekutukan Allah, untuk kafir lagi, untuk musyrik lagi, maka fala tuti'huma, jangan ikuti dia. Ya jadi fala tuti'huma wa sahibuhuma, tapi kata Allah tetap kamu harus berbakti dengan baik kepada orang tua. Maka dari itu, meskipun ya orang tuanya ngajak dan menganggap agama Islam ajarannya nggak bagus, beliau nggak tahu gitu ajaran kita sebenarnya. Bahwa meskipun kita mu'alaf, orang tua kita masih kufur, bukan berarti dalam agama Islam itu kita harus memusuhi orang tua kita. Enggak. Tetapi kita malah diwajibkan menampilkan adab kepada orang tua kita, terus juga menampilkan ajaran agama Islam. Mungkin saja dengan adab Anda, dengan ilmu Anda, orang tua Anda bisa tersentuh dan juga ikut ke dalam agama Islam. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu Mbak. Apalagi tuh dibuka mic-nya, mohon maaf. Tadi double saya tutup dulu mic-nya. Iya, Pak. Ya gitu sih Pak. Mama berusaha gitu kan kadang bahas-bahas itu, cuman kadang mama emosi bawaannya, cuman aku nggak berani melawan gitu kan, nggak berani jawab karena ya aku sendiri pun kan juga walaupun udah mualaf kurang paham juga paling dalamnya agama Islam itu Pak pengetahuannya. Jadi gini, sampaikan ke ibunya, Bu, saya Islam, masuk agama Islam, lalu dapat suami yang suka KDRT. Ibu jangan melihat agama Islam itu dari oknumnya, bilang dari ajarannya. Jadi kalau suaminya KDRT itu bukan ajaran agama Islam gitu. Di dalam ajaran agama Islam, seorang suami memimpin perempuan dan mengayomi perempuan kan kayak gitu, serta menyayangi dan mengasihi istrinya
Nah, itu ajaran agama Islam. Jadi kalau KDRT itu bukan ajaran agama Islam. Ada syarat-syarat tertentu juga ya ketika ingin memukul istri. Yang pertama, ya nih, ya pertama dinasehati, udah, tapi masih diulangi kesalahannya. Habis itu dipisahi tidurnya, udah juga, tetap aja istrinya nggak sadar. Baru dipukul di kakinya, dan itu pun tidak menimbulkan memar gitu. Artinya kan pukul teguran gitu, di kaki. Aduh, kamu ini udah dinasehati, dipisahi tidur, sampai dipukul di kaki sedikit kayak gitu, nggak sampai berdarah-darah, masih aja kan kayak gitu. Itu syarat memukul. Jadi nggak ada yang pukulnya sampai lebam-lebam. Ajaran siapa itu? Jadi itu bukanlah ajaran Islam. Sampaikan ke ibunya, kalau ingin melihat ajaran agama Islam itu dari ajarannya, bukan dari suami atau oknum yang suka KDRT. Jadi seperti itu, Mbak. Pastikan juga saya kan kadang belajarnya dari YouTube kan Pak. Apalagi saya suka nih nonton Zakir Naik. Nah, itu. Banyaknya Ya selain tahu ini, selain di YouTube, setidaknya Anda cari ustazah dekat-dekat rumah yang dapat membimbing Anda secara offline gitu. Ngaji udah bisa. Oh, ketutup mic-nya. Belajar abatannya itu Pak Ustadz. Nah, itu belajar dengan ustazah. Belajar dengan ustazah yang dekat-dekat rumah, cari atau ikut pendidikan di pokoknya di keagamaan Islam, contoh madrasah ibtidaiyah atau ponpes gitu, boleh gitu, Mbak. Silakan Anda mencari ustazah, jangan ustadznya, jangan laki-laki. Yang perempuan itu dengan ustazah ya, kalau yang laki-laki dengan ustadz boleh ya. Nah, jadi seperti itu. Cari ustazah yang mengajari Anda mengaji, membimbing Anda. Nah, jadi seperti itu. Boleh cerita sedikit Pak pengalaman kenapa bisa masuk Islam? Boleh. Beliau ingin menceritakan bagaimana beliau masuk Islam dan kenapa ya, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang menarik juga ya, teman-teman yang di YouTube juga ya. Boleh, coba kita dengarkan sekarang. Silakan. Dulu waktu masih kecil kan itu mama sama bapak itu kan kerja di perkebunan sawit. Nah, aku punya saudara laki-laki. Waktu itu kayaknya usia masih kelas 3 SD. Jadi kita itu kan kalau misalnya keluarga orang tua lagi kerja, kami selalu ikut gitu kan. Nah, jadi namanya anak-anak kan adalah tuh bermain-main, lari-larian gitu. Nah, sebenarnya kan Pak Ustadz, di dalam perkebunan sawit itu tidak ada di situ musola. Tapi waktu saya itu berlari-lari bermain-main dengan adik saya, tiba-tiba ada satu musola, entah pun itu memang ada atau tidaknya, tapi setahu saya itu tidak ada. Tiba-tiba saya itu kayak terdorong masuk ke situ kan. Awalnya kayak biasa saja ini musolanya, kayak nggak ada tutupan sama sekali, warna hijau kayak tirai-tirai gitu kan. Nah, tiba-tiba pas saya masuk, saya itu seperti diselimuti dengan tutup-tutup horden-horden yang warna hijau itu Pak Ustadz, kayak terperangkap gitu loh, nggak ada arah mau keluarnya gitu. Tiba-tiba pas entah kayak mananya sadarnya nggak masuk di akal juga sih sebenarnya ceritanya kan Pak Ustadz. Cuman tiba-tiba kayak udah bisa aja nih keluarnya. Nah, waktu saya sudah memasuki remaja, saya juga pernah bermimpi bahwa yang muncul itu yang dikatakan dalam Kristen itu kan Tuhan Yesus. Nah, saya bermimpi bertemu yang namanya Yesus. Dan Yesus itu pun bahkan berkata bahwasanya dia itu bukannya Tuhan. Dia itu mengatakan dia itu utusannya Allah dan menyembah itu harusnya Allah. Makanya dari sekarang saya masih menetap sebagai umat Islam. Iya, jadi seperti itu spiritualnya ya, yang pernah dialami gitu ya. Tapi ada juga Mbak yang katanya murtadin.
saya ketemu orang yang berjubah putih, rambutnya pirang katanya. Tuh kayak gimana tuh? Ah, hah? Ada kan pengakuannya tuh ya yang katanya murtad. Ketika saya sholat tahajud, di kamar saya tiba-tiba jadi putih semua. Muncullah orang berbaju putih berambut pirang. Atau kayak gimana tuh? Nggak tahu ya Pak Eh, Ustadz, cuman saya juga pernah nih Pak Ustadz sholat tahajud kan, eh, aman-aman aja sih. Iya, itu kan artinya apa? Sebuah kedustaan seorang murtadin, kan kayak gitu. Artinya sesuatu yang spiritual, bahwa kita dapat mengecek dulu apa yang disampaikan dari sesuatu yang kita alami gitu. Kalau seperti Anda kan mengatakan bahwa ditemui Yesus lalu dia mengatakan dia hamba Allah, menyembah kepada Allah, seharusnya kepada Allah bukan kepada dirinya. Itu kan tercatat di Bible mereka sendiri. Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Wajar Anda ikuti gitu ya. Ini herannya ada Mbak kesaksian murtadin. Saya Islam dari kecil, taat banget. Selain sholat 5 waktu, saya tambah sholat tahajud. Gitu. Dan saya hafal dari Al-Quran. Kan kayak gitu kesaksiannya. Tiba-tiba saya naik bis, turun dari langit. Orang baju putih, rambut pirang, bawa Alkitab. Lalu dia kasih saya Alkitab di dalam bis. Wah, apa coba? Jadi yang seperti itu Mbak, kita perlu cek juga. Jadi gini, sesuatu yang kita alami secara spiritual, mari kita buktikan melalui kitab suci. Ya memang Nabi Isa atau Yesus di dalam kitab kita pun mengaku sebagai utusan gitu. Di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberi aku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dan pesan beliau pun sama seperti yang Anda alami. Apa yang dipesankan oleh Yesus atau Nabi Isa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi seperti itu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga istiqomah, Mbak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan panas dong, saya menjelaskan kitab saya gimana sih? Iya. Terus itu Pak Ustadz, kan saya mualaf lumayan lama juga kan, sebenarnya 11 tahun. Ada niat terkadang itu pengen kali mau bisa baca seperti orang-orang muslim, bisa baca Al-Quran dengan lancar gitu kan. Tapi memang keadaan saya itu belum, kayak mana ya Pak Ustadz? Gini, saran saya gini, selain mencari ustazah atau pendidikan formal di dekat rumah gitu ya, juga cari dari orang-orang yang di media sosial, dari ustazahnya yang buka untuk mempelajari huruf hijaiyah atau baca Quran gitu. Boleh juga diikuti gitu, dan itu juga bersanad. Karena apa, bacaan Al-Quran itu semuanya bersanad gitu. Larinya ada ke Asyatibiyah. Terus paling ujung yang kita pakai di Indonesia ini adalah Hafs. Jadi rata-rata bacaannya sama semua. Jadi cari saja di media sosial gitu ya, ustazah yang buka room untuk mengaji gitu. Itu saran saya. Jika tidak ditemukan, carilah ustazah di pendidikan formal atau di kampung Anda. Ingat, ustazah ya gitu, bukan laki-laki. Ya, jadi kayak gitu. Di kampung Anda bisa Anda juga les privat kayak atau seperti apa sama dia. Jadi seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz, masukannya ya Pak Ustadz. Sama-sama, itu masukan dari saya gitu ya. Semoga dapat diambil masukannya. Dulu saya ngajarin sih, Mbak. Ini
belajar Quran ngaji. Itu saya ngajarin dulu. Cuma saya belum buka lagi sekarang. Karena waktu yang terbatas, kegiatan banyak juga. Sebenarnya kendalanya gini juga Pak Ustadz, saya kan baru merantau juga di Medan, nggak punya siapa-siapa sama sekali. Saya juga seorang sebatang kara juga sama anak satu di sini masih 6 bulan. Jadi memang sih alhamdulillahnya ada kakak satu yang mau membantu saya untuk mencukupi kebutuhan dulu kan sebelum saya bisa meninggalkan anak untuk bekerja. Jadi agak belum pas waktunya gitu. Pengen Pak Ustadz untuk mau belajar gitu. Bahkan saya juga kadang kalau keluar itu bertanya sama ibu-ibu sekitar kan, Bu, di mana di sini ada pengajian Ibu Wirid gitu Pak Ustadz. Beda, wirid dengan belajar Quran beda. Nanti cari yang belajar Quran gitu. Ya, niatnya gitu Pak Ustadz. Maksudnya kan kalau misalnya kita ikut wirid, siapa tahu kita dapat tahu, bisa cari tahu di mana ada ustazah. Ya, gitu. bisa itu sebagai pembuka jalan. Gini aja, di situ ada masjid. Ada Pak Ustadz. Coba ngomong sama pengurus masjidnya. Mungkin beliau juga bisa merekomendasikan gitu. Biasanya tahu di masjid. Jadi kayak gitu, Mbak. Ya. Ada yang mengajukan diri, saya di Medan nih katanya boleh nih. Kacau kali ya kalian ya. Kacau kali. Dasar. Jadi seperti itu saran saya. Turuti deh saran saya follow juga. Jika ada sesuatu yang ditanyakan, silakan Anda DM saya gitu ya. Banyak sih Pak Ustadz, tapi saya segan, malu juga kan. Nggak apa-apa, kalau mualaf nanti sebisa mungkin saya sempatkan waktu saya untuk menjawab gitu. Makasih ya Pak Ustadz, saya pamit ya Pak Ustadz. Baik, sama-sama ya, salam kenal untuk mbaknya, semoga istiqomah ya teman-teman. Dan kita izin untuk menggantikan mbaknya dulu karena kita buka diskusi lintas agama dengan kawan-kawan kita gitu ya, dari agama Kristen. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Baik, syukran jazakillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.